Selamat datang kembali ya guys ya. Kita akan memulai cerita baru tentang mbak-mbakku yang cantik dan seksi Bin Behano, tapi ini versi novel China ya guys. Sebelum menuju alur ceritanya, siapkan dulu kopi, camilan, gorengan dan rokok gudang garam surya, rokoknya para jawara. Ahahaha. Oke, sugeng midangetaken. 7 kakakku cantik bab 1 kembali, Raja Surga. Di Jiangcheng pada bulan Juli, matahari seperti api. Di antara kerumunan yang ramai, seorang pemuda kurus diam-diam memperhatikan kota yang akrab namun asing ini. 15 tahun, akhirnya aku kembali, 7 saudara perempuanku, bagaimana kabar kalian semua? Gumam pemuda itu. Namanya Lu Yun. Dia adalah seorang yatim piatu. Dia tumbuh di panti asuhan. Dia memiliki 7 kakak perempuan yang tidak memiliki hubungan tapi memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Permainan favorit mereka ketika mereka masih muda adalah bermain rumah dengan Lu Yun, dan mereka berjanji akan menikahi Lu Yun bersama ketika mereka dewasa. Saat itu, Lu Yun baru berusia 5 tahun, dan suara kekanak-kanakan itu berkata, "Kami bukan anak berusia 3 atau 4 tahun lagi, kami harus menepati janji." Jadi para saudari berhubungan dengannya, siapapun yang mengingkari adalah anak durhaka. Dengan cara ini, Lu Yun kecil menantikan untuk tumbuh dewasa setiap hari, sampai kebakaran benar-benar menghancurkan hidupnya. Dalam kebakaran itu, para suster bisa saja kabur, namun untuk kembali mencarinya, mereka akhirnya terjebak di lautan api. Lu Yun kecil ketakutan dan menangis keras. Tetapi bahkan dalam situasi ini, kakak perempuan tertua masih memeluknya, menghiburnya agar tidak takut. Api berkobar. Kedelapan anak itu berpelukan dan segera tercekik oleh asap. Ketika Xiao Lu Yun membuka matanya lagi, itu masih dalam lautan api, tetapi perbedaannya adalah seorang pendeta Tao tua muncul di depannya di beberapa titik. Pendeta Tao tua berdiri di atas nyala api, pakaiannya masih utuh. Lu Yun kecil tercengang, mengira dia sedang berhalusinasi, sampai pendeta Tao tua itu berkata, "Aku bisa menyelamatkan saudara perempuanmu, tetapi hanya jika kamu memujaku sebagai gurumu." Kalimat ini seperti setetes air yang menyelamatkan jiwa. Yun setuju bahkan tanpa memikirkan tentang itu. Saat itu, dia tidak menyadari bahwa hidupnya akan benar-benar ditulis ulang sejak saat itu. Setelah meninggalkan panti asuhan, pendeta Tao tua membawa Lu Yun ke kuil Tao, mengajarinya keterampilan medis, seni bela diri, keterampilan spiritual, dan bahkan membiarkannya berlatih keterampilan sihir tanpa nama. Masa tinggal ini adalah 10 tahun. Lu Yun berusia 15 tahun dan mengira dia akhirnya bisa kembali ke Jiangcheng, tetapi Taois tua itu mengirimnya ke medan perang di perbatasan lagi. Masa tinggal ini 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun berjuang dan bertempur dalam pertempuran berdarah, sebuah organisasi bernama Tianzu bangkit dengan kuat. 36 geng di langit semuanya adalah jenderal dewa, dan mereka bertanggung jawab atas 4 wilayah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di kerajaan naga yang berani menyerang. Dan raja mereka, Yuntian Senjun, diam-diam telah kembali ke tempat kenangan masa kecil, Jiangcheng. Lu Yun mengenang masa lalu, seperti bermimpi nyata. Jika itu tidak benar-benar terjadi padanya, dia akan merasa sangat tidak masuk akal untuk menceritakan pengalaman seperti itu dari siapapun. Rumah panti asuhan Sunsin. Tetap. Tapi suasana hati Lu Yun sangat rumit. Kebakaran 15 tahun lalu membawa perhatian luas ke panti asuhan, dan orang-orang yang peduli dari semua lapisan masyarakat secara aktif menyumbang untuk membangun kembali panti asuhan. Bekas rumah bata dan ubin abu-abu telah menjadi bangunan kecil bertingkat tinggi saat ini kondisi dan fasilitas di semua aspek jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan lagi tempat yang dikenal Lu Yun. Namun, ketika Lu Yun melihat wajah anak-anak yang tersenyum seperti anak kecil, keanehan di hatinya menghilang seketika. Dia sepertinya melihat dirinya dan saudara perempuannya ketika mereka masih anak-anak. Ternyata tidak ada yang berubah, dan panti asuhan tersebut masih menjadi tempat yang indah. Lu Yun mendekati staf panti asuhan dan menjelaskan tujuannya. Segera, seorang wanita yang memakai kacamata presbiopik mendatangi Lu Yun dan menatapnya dengan curiga.
Saya dekan Institut Kesejahteraan Sun Xin, siapa yang Anda cari? Apakah Anda dekan? Lu Yun membeku sejenak. Dalam ingatannya, nama belakang dekan adalah Wu, dia adalah kakek yang baik hati, jelas bukan wanita di depannya. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, saya telah menjadi dekan selama lebih dari 10 tahun. Apakah Anda tidak datang menemui saya? Sudah lama pensiun. Mendengar bahwa Lu Yun datang untuk mencari dekan tua, wanita itu menghilangkan keraguannya tentang dia, dan sikapnya menjadi ramah. Tapi Lu Yun mengerutkan kening. Kakek Wu benar-benar pensiun. Dan menurut wanita itu, tampaknya kakek Wu telah mengundurkan diri dari jabatan dekan lebih dari 10 tahun yang lalu. Apakah itu karena kebakaran? Lu Yun buru-buru bertanya, maaf, apakah Anda memiliki alamat kakek Wu? Terima kasih. Mengambil alamat yang diberikan oleh wanita itu, Lu Yun datang ke rumah bersama. Saya melihat seorang lelaki tua berambut putih membungkuk dan membersihkan halaman. Lu Yun segera mengenalinya sebagai kakek Wu. Saya belum pernah melihat Anda dalam 15 tahun, tetapi kakek Wu sudah sangat tua. Merasa sedih sesaat, Lu Yun mempercepat langkahnya, namun apa yang terjadi selanjutnya membuat amarah di hatinya langsung meledak. Saat kakek Wu sedang membersihkan, seorang pemuda berkemeja berbunga-bunga tiba-tiba mendorongnya dengan keras dan berkata dengan makian. Pak Tua, saya tahu para wanita itu akan mengirimi Anda uang setiap bulan, di mana uangnya? Di mana uangnya? Siang bolong, perampokan. Marah, Lu Yun bergegas mendekat, mencengkeram kerah kemeja bunga pemuda itu dan berteriak, kamu bahkan merebut uang lelaki tua itu, apakah kamu masih laki-laki? Binatang. Pemuda kemeja bunga jelas tidak menyangka, seseorang akan bergegas mendekat, dengan ekspresi panik di wajahnya, tetapi dia dengan cepat berpura-pura tenang. Kau biarkan aku pergi, ini masalah keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Masalah keluarga. Kali ini giliran Lu Yun yang bingung, dan dia berbalik untuk melihat kakek Wu. Kakek Wu tampak sedih dan menghela nafas, anak muda, dia memang bukan perampok. Namanya Wang Gang, dan dia adalah anak angkatku. Wang Gang. Wang Gang. Lu Yun menatap pemuda berbaju bunga di depannya untuk beberapa saat, dan akhirnya mengenalinya. Pantas saja ada rasa keakraban yang begitu besar, ternyata Wang Gang lah yang sering membuli dirinya sendiri saat masih kecil, lalu dipukuli oleh adik-adiknya hingga membuat kepalanya penuh karung. Mengapa dia diadopsi oleh kakek Wu? Lu Yun kehilangan akal sehatnya sejenak. Wang Gang mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari tangannya, batuk-batuk hebat, dan butuh waktu lama untuk pulih. Bajingan, aku ingin kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri. Kamu tahu ini urusan keluargaku, kenapa kamu tidak cepat minggat? Wang Gang memelototi Lu Yun dengan kejam, dan kemudian meraung keras pada Wu Wende. Orang tua, jika kamu mengadopsiku, kamu harus memberiku makanan yang baik, pakaian yang bagus, permainan yang bagus. Jika kamu tidak bisa memberiku yang terbaik, mengapa kamu mengadopsi saya? Di mana uang yang dikirim wanita-wanita itu kepada Anda? Keluarkan. Mengapa Anda menyembunyikannya? Apakah Anda ingin membawanya ke peti mati dan membelanjakannya? Terserah aku untuk mati, siapa yang akan menggunakan uang itu jika kamu tidak memberikannya kepadaku? Dasar orang tua yang bodoh. Kata Wang Gang semakin banyak. Tubuh tinggi Wu Wende bergetar hebat, tapi dia hanya menundukkan kepalanya diam-diam, menahan pelecehan Wang Gang. Melihat pemandangan ini, Lu Yun akhirnya tidak tahan lagi, mengangkat tangannya dan menamparnya. Plak. Dengan tamparan ini, aku akan menamparmu tanpa menahan diri dan tanpa rasa hormat. Plak. Tamparan ini, aku akan membalas kebaikan dan balas dendammu, sia-sia untuk dunia. Plak. Dengan tamparan ini, aku akan memukulmu dengan acuh dan tutup mata, dan kamu tidak tahu naga sungguhan. 7 kakakku cantik bab 2. Irasional, keirian Wang Gang. 3 tamparan, yang satu lebih keras dari yang lain. Saat tamparan terakhir jatuh, Wang Gang langsung jatuh ke tanah. Bodoh. Benar-benar terkejut. Dari mana pria gila ini berasal? Wang Gang dengan cepat sadar, urat di lehernya menyembul. Sialan, tidak peduli betapa tidak berbaktinya aku,
Wang Gang, ini adalah urusan keluargaku. Kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusanmu sendiri? Ini bukan giliranku, peduli. Mata sedingin es Lu Yun tiba-tiba menusuk, buka mata anjingmu lagi dan perhatikan baik-baik siapa aku. Kamu. Teriakan dingin membuat Wang Gang tertegun sejenak. Seketika, dan tatapannya tertuju pada Lu Yun di wajahnya, dia melihatnya dengan sangat serius. Tiba-tiba, tubuh bergetar hebat. Wajah pemuda di depannya berangsur-angsur tumpang tindih dengan wajah anak kurus 15 tahun yang lalu. Betapa miripnya. Tidak mungkin. Wang Gang menggelengkan kepalanya dengan putus asa, namanya sudah ada di bibirnya, tapi dia tidak mengatakannya untuk waktu yang lama. Ini konyol. Terkejut, bukan? Lu Yun mencibir dan berkata, ketika aku masih muda, kamu sering menindasku, mengencingi sepatuku, dan dengan sengaja menodai pakaianku dengan pena cat air. Ada juga beberapa kali di mana kamu melakukan kesalahan, tetapi kamu salah menyalahkanku dan menyebabkan aku dihukum oleh kakek Wu. Apakah kamu tidak ingat hal-hal ini? Boom. Wang Gang mundur selangkah dengan tiba-tiba. Itu dia, memang itu dia. Lu Yun yang sering diintimidasi olehnya telah kembali. Mengapa kamu tidak mati terbakar dalam api itu? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Mengapa kamu mengganggu hidupku? Emosi Wang Gang tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Saya berusaha keras untuk menyenangkan wanita-wanita itu, tetapi mereka hanya menolak untuk mengakui saya sebagai adik laki-laki saya, karena mereka mengatakan bahwa hanya kamu yang merupakan adik laki-laki mereka. Dia mengadopsi saya, tetapi lelaki tua ini adalah hanya ada namamu. Saya mencoba terbaik saya untuk hidup seperti kamu, tetapi mengapa dia tidak, tetapi mereka menolak memberi saya kesempatan. Mengapa saya tidak sebaik Anda? Ekspresi Wang Gang menjadi semakin ganas, apakah kamu tahu betapa aku ingin kamu mati? Dia benar-benar kehilangan akal, tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan pipa baja, berteriak dan membenturkannya ke Lu Yun. Namun, hanya ada satu tendangan untuk menanggapinya, tendangan seperti hantu tertiup angin. Ledakan. Sebelum pipa baja di tangan Wang Gang roboh, cetakan sepatu yang sangat jelas tiba-tiba muncul di perutnya, dan kemudian terbang terbalik sejauh 5 meter. Kamu ingin tahu, mengapa kamu lebih rendah dariku? Lu Yun berjalan perlahan, menatap Wang Gang, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak akan menggertak yang lemah, karena aku tidak akan berterima kasih, karena aku tidak akan cemburu, apakah ini cukup? Cukup. Suara Lu Yun sangat lembut. Namun, itu menghantam jiwa Wang Gang seperti palu yang berat. Ini adalah prinsip hidup yang paling dasar, apakah Wang Gang memilikinya? Tidak. Dia hanya bajingan pengganggu, tidak tahu berterima kasih dan cemburu. Puff. Lu Yun sangat terstimulasi, tetapi Wang Gang memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi kesakitan di seluruh wajahnya. Lu Yun hanya menonton dengan acuh tak acuh, tanpa belas kasihan di matanya. Pria ini telah diliputi oleh kecemburuan sampai terpelintir dan tidak pantas mendapatkan simpati sama sekali. Nah, kamu, apakah kamu benar-benar Lu Yun? Pada saat ini, suara gemetar Wu Wende tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lu Yun berbalik, rasa dingin di wajahnya menghilang, dan dia menunjukkan senyum cerah, ini aku, kakek Wu, aku kembali. Ini benar-benar kamu. Hati Wu Wende tiba-tiba berkedut, dan akhirnya tidak bisa tidak tahan menahan Lu Yun dan merengek. Lu Yun kecilku, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Tuhan akhirnya tidak perlu menyiksaku lagi. Kupikir aku membunuhmu. Wu Wende menangis dengan keras, tapi itu bukan tangisan sedih, tapi lebih seperti kelegaan. Anak yang membuatnya merasa bersalah selama 15 tahun masih hidup. Ya, kakek Wu, aku masih hidup dan sehat. Lu Yun menghibur dengan lembut, tapi dia juga merasakan sesuatu dari beberapa kata kakek Wu. Setelah suasana hati kakek Wu sedikit stabil, Lu Yun bertanya, kakek Wu, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kebakaran 15 tahun yang lalu bukanlah kecelakaan, kan? Wu Wende menyeka air matanya, apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, biarkan saja, selama kamu masih hidup. Ini membenarkan dugaan Lu Yun, dan berkata dengan serius, kakek Wu, jika kamu benar-benar,
jika kamu merasa bersalah kepadaku, ceritakan semuanya, oke? Wu Wende ingin menghindari topik ini, tetapi melihat ekspresi serius Lu Yun, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membicarakannya. Ternyata kebakaran 15 tahun lalu benar-benar aneh. Pada saat itu, Excellence Real Estate menyukai tanah Sun Sin Welfare Institute, dan berkali-kali mendekati Wu Wende, mencoba memaksanya untuk menandatangani kontrak pembelian dengan harga rendah. Tapi Wu Wende keras kepala, tidak peduli metode apa yang digunakan pihak lain, dia hanya menolak untuk menandatangani. Tidak mungkin, penanggung jawab Excellence Real Estate tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata kasar, jika Anda tidak menandatangani kontrak, Anda akan menanggung akibatnya. Akibatnya, di hari kedua terjadi kebakaran di panti asuhan tersebut. Wu Wende curiga bahwa kebakaran itu adalah balas dendam dari Excellence Real Estate, tetapi tidak ada bukti pembakaran mereka. Setelah kebakaran, Lu Yun menghilang. Wu Wende berpikir bahwa dia telah membunuh Lu Yun, jadi dia dengan cepat disalahkan dan mengundurkan diri, dan mengadopsi seorang anak yang seumuran dengan Lu Yun, yaitu Wang Gang. Wu Wende menebus semua rasa bersalah terhadap Lu Yun pada Wang Gang, tetapi dia tidak menyangka bahwa memanjakan yang berlebihan akan membuat Wang Gang menjadi malas dan malas, meminta uang kepadanya setiap hari. Sebelum jumlahnya kecil, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi kali ini dia benar-benar meminta 200.000. Tentu saja Wu Wende tidak mungkin memberikannya, jadi adegan pembuka terjadi. Setelah Wu Wende selesai berbicara, ada hening sejenak. Keheningan yang mematikan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Lu Yun, dan langsung terkejut, hanya untuk melihat cahaya dingin yang menakutkan memancar dari mata gelap Lu Yun. Perkebunan luar biasa. Menyebabkan saya meninggalkan kampung halaman saya selama 15 tahun. Aku hampir mati dalam kobaran api. Menyebabkan saya hampir kehilangan 7 saudara perempuan. Bagaimana cara menghitung akun ini? 7 kakakku cantik bab 3. Kak, aku sudah kembali. Kemarahan di hati Lu Yun seperti cakar yang merangkak keluar dari neraka, merobek sarafnya dengan gila-gilaan. Wu Wende ketakutan, dan buru-buru mengelus pipi Lu Yun dengan tangannya. Nak, aku memberitahumu ini. Aku hanya tidak ingin menyembunyikan sesuatu darimu. Aku tidak ingin kamu melakukan hal-hal bodoh. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Yun pada awalnya, hanya karena dia takut akan mendapat masalah dengan Excellence Real Estate. Itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatan di balik Excellence Real Estate sangat menakutkan. Pria tua itu menggosokkan telapak tangannya yang keriput ke wajahnya, yang membuat Lu Yun terbangun. Maaf, kakek Wu, aku membuatmu takut. Nak, janji ke kakek, jangan mengejar masa lalu, oke? Wu Wende memohon. Lu Yun menekan amarah di dalam hatinya, kakek Wu, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Anak baik. Wu Wende menghela nafas lega, tiba-tiba teringat sesuatu, tersenyum dan berkata, jika saudara perempuanmu tahu kamu masih hidup, kamu akan sangat bahagia. Tubuh Lu Yun bergetar, saudariku, apakah mereka baik-baik saja? Oke, mereka sudah punya bisnis sendiri, dan mereka masih mengirim uang setiap bulan pada. Omong-omong, saya masih punya foto mereka di sini. Foto. Mata Lu Yun tiba-tiba menjadi cerah. Aku sudah tidak melihatnya selama 15 tahun. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa saudara perempuan itu sekarang. Apakah mereka cantik? Tentu saja, tidak peduli seperti apa saudara perempuan itu, mereka semua adalah wanita favorit Lu Yun dalam hidupnya. Wu Wende memasuki ruangan dan dengan hati-hati mengeluarkan setumpuk foto dari laci. Lu Yun tidak sabar untuk menyebarkannya, dan setelah hanya satu pandangan, bola matanya hampir jatuh karena terkejut. Apakah mereka benar-benar saudara perempuanku? Lu Yun tidak dapat mempercayainya, bukan karena saudara perempuan itu jelek, tetapi karena mereka sangat cantik, masing-masing dari mereka setingkat dewi. Wu Wende berkata sambil tersenyum, kakakmu tidak hanya tampan, tetapi juga sangat baik. Lu Yun yakin. Saat keduanya mengobrol, Wang Gang, yang telah mengatur nafas, tiba-tiba merangkak dengan sedih ke kaki Wu Wende. Kakek Wu, tolong beri saya 200.000,
saya sangat membutuhkan uang ini. Jelas, dia siap memainkan kartu sedih itu. Wu Wende pada awalnya mengobrol dengan gembira dengan Lu Yun, tetapi karena kata-kata Wang Gang, suasana hatinya yang baik hancur dalam sekejap, dan dia berkata dengan marah, "Kamu anak yang tidak berbakti, beraninya kamu berbicara tentang uang." "Tidak, kakek Wu, ini karena aku. Apa yang kamu katakan cepat, apakah kamu menyebabkan masalah di luar?" Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Wang Gang tidak punya pilihan selain gigit peluru dan berkata, "Itu karena saya ngutang di kasino. Mereka bilang, jika uangnya tidak dibayar dalam waktu seminggu, mereka akan memotong tangan saya. Apa? Beraninya kamu pergi ke kasino, aku akan memukulmu sampai mati." Wu Wende mendengar bahwa Wang Gang ngutang uang di kasino kian sangat marah sehingga dia mengambil sapu dan menggeprek Wang Gang. Wang Gang tidak bersembunyi, dan memohon, "Aku tahu, aku terobsesi dengan hantu, tapi banyak hal telah terjadi. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Itu sebabnya aku meminta uang darimu." "Bajingan, apakah kamu mencoba membuatku kesal?" Wu Wende hampir menjadi gila karena marah. Tetapi pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari kejauhan. "Wang Gang, saya memperingatkan kamu untuk tidak membuat kakek Wu marah lagi. Mengapa kamu menolak untuk berubah setelah berulang kali ditegur?" Seorang wanita jangkung berjalan keluar dari halaman. Dia memiliki fitur dan temperamen yang indah. Dia glamor, dengan rambut panjang hitam diikat tinggi di belakang kepalanya, menunjukkan keanggunan dan kemewahannya. Setelan wanita kulit putih yang anggun tidak bisa menutupi sosoknya yang menonjol sama sekali, dan dia terlihat seperti dewi yang sesungguhnya. Dia adalah sangat cantik. Lu Yun melihat yang pertama di masa lalu sekilas, saya sangat tertarik dan rongga matanya sedikit lembab. Itu adalah kakak perempuan tertua. Itu adalah kakak perempuan tertua yang belum pernah dilihat Lu Yun selama 15 tahun. Ye Qingcheng. Dibandingkan dengan apa yang dilihat Lu Yun di foto barusan, kakak perempuan tertua lebih cantik di kehidupan nyata. Tapi juga lebih dingin. Saat Lu Yun menatap Ye Qingcheng juga melihatnya. Saat mata mereka bertemu, tubuh halus Ye Qingcheng sedikit bergetar, dan ada sentuhan kejutan di matanya yang indah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Wang Gang, demi kakek Wu, aku akan membantumu satu terakhir kali. Jika kamu masih berani main-main, aku akan mematahkan kaki anjingmu." Agar tidak mengecewakan kakek Wu, Ye Qingcheng menulis cek sebesar 200.000 yuan dan melemparkannya ke Wang Gang. Wang Gang sangat gembira, "Terima kasih, kakak. Jangan panggil aku kakak, aku merasa sakit." Ye Qingcheng berkata dengan jijik. "Hei." Wang Gang tersenyum licik, "Lagi pula, uangnya sudah didapat, jadi tidak masalah bagaimana sikap Ye Qingcheng terhadapnya." "Kakak, ini aku." Saat ini, Lu Yun di samping akhirnya tidak bisa menahan lagi, dan memanggil dengan lembut. 5 tahun wajib militer telah membentuk karakter berdarah besi Lu Yun, bahkan di hadapan jutaan tentara, dia tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun. Namun, saat ini, melihat kakak perempuannya Ye Qingcheng yang berada di dekatnya, dia menjadi gugup. Manusia besi juga memiliki kelembutan. Kelembutan Lu Yun adalah 7 saudara perempuannya. Tubuh lembut Ye Qingcheng tiba-tiba bergetar. Panggilan ini membawa pikirannya kembali ke 15 tahun yang lalu, kepada adik laki-laki yang dia pikirkan siang dan malam. Dia memutar lehernya dengan kaku, melihat wajah yang agak familiar, suaranya bergetar. Kamu. Ye Qingcheng tidak bisa mempercayainya. Saat pertama kali masuk, dia melihat Lu Yun, dan merasa bahwa pemuda ini sangat mirip dengan adik laki-lakinya yang tewas dalam kebakaran. Tapi dia tidak berani untuk mengenali satu sama lain karena dia takut kecewa. Bahkan jika Lu Yun memanggilnya, saudara perempuan, saat ini, nada dan sikapnya sangat mirip, dia masih tidak percaya. Sampai Wu Wende berkata sambil tersenyum, "Qingcheng, dia adalah saudaramu Lu Yun telah kembali." Lu Yun. Ye Qingcheng kehilangan akal sehatnya sejenak. "Kakak, ini aku kembali." Lu Yun tersenyum lembut, dan melangkah maju untuk memeluk kakak perempuan tertua.
Tubuh lembut Ye Qingcheng menegang seketika, dan jejak perlawanan tiba-tiba muncul di matanya yang dingin, tetapi itu tidak tampak terlalu jelas. Lu Yun, ini benar-benar kamu. Kamu kembali, adikku benar-benar bahagia. Ye Qingcheng berkata demikian, tetapi tubuhnya mundur sedikit, dan dia melepaskan diri dari pelukan Lu Yun. Lu Yun tertegun. Reaksi kakak perempuan tertua agak di luar dugaannya. Tidak seheboh yang diharapkan, dan tidak menanyakan bagaimana dia selamat dari kebakaran itu. Perasaan ini seperti sepasang sahabat lama yang bertemu kembali setelah lama berpisah, saling menyapa. Itu saja. 15 tahun telah berlalu, apakah mereka masih terasing? Sudut mulut Lu Yun masam, dan dia tiba-tiba menyadari masalah serius. Mungkinkah kakak perempuan tertua sudah memiliki keluarganya sendiri, jadi dia ingin menghindari kecurigaan. Lagi pula, meski keduanya disebut saudara kandung, mereka tidak memiliki hubungan darah. Jika demikian, Lu Yun hanya bisa mendoakannya dengan tulus. Wu Wende tidak memperhatikan suasana lembut di udara, dia tersenyum dan menarik mereka berdua untuk duduk dan menceritakan kehidupan sehari-hari. Selama periode ini, Ye Qingcheng tidak mengambil inisiatif untuk menanyakan apapun tentang Lu Yun tentang dia. Perasaan masam di hati Lu Yun menjadi semakin intens. Mungkin, itu benar-benar terasing. 7 kakakku cantik bab 4. Naga memiliki batas, kamu akan mati jika menyentuhnya. Setelah mengobrol selama hampir setengah jam, Ye Qingcheng bangkit dan berkata, Kakek Wu, saya kembali ke grup Qingcheng, dan saya akan mengunjungi Anda lain kali. Yah, penting untuk sibuk dengan kariermu, semuanya baik-baik saja di sini, kata Wu Wende dengan lega. Jika Wang Gang berani membuatmu marah lagi, kamu harus memberitahuku, dan aku akan memberinya pelajaran. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wu Wende, Ye Qingcheng menatap Lu Yun lagi, ikutlah denganku, ada yang ingin kukatakan untukmu. Lu Yun menganggukkan kepalanya, dia diam-diam mengikuti di belakang pantat kakak perempuan tertua. Setelah keluar dari pekarangan, saya melihat sebuah Porsche 911 diparkir di jalan utama di luar, dan pengemudi sedang menunggu di samping. Masuk ke mobil, kata Ye Qingcheng singkat. Lu Yun masuk ke kursi belakang Porsche, dan langsung merasakan hawa dingin datang dari kakak tertuanya, Ye Qingcheng. Lu Yun sedikit terkejut. Nona, ada apa? Bahkan jika kita tidak bertemu satu sama lain selama 15 tahun dan kita tidak akrab, kita seharusnya tidak begitu peduli pada diri kita sendiri, bukan? Katakan padaku, apa tujuanmu mendekati kakek Wu? Ye Qingcheng berkata dengan dingin. Tujuan? Lu Yun tercengang, kakak, apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu, katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan. Ye Qingcheng menatap Lu Yun dengan dingin mata. Pada saat ini, bagaimana mungkin Lu Yun masih tidak mengerti bahwa alasan mengapa kakak perempuan tertua acuh tak acuh adalah karena dia menganggap dirinya palsu. Menarik. Senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Lu Yun, dan dia memutuskan untuk menggoda kakak perempuan tertua, jadi dia berbaring, dengan seluruh punggung menempel di kursi, terlihat sangat malas. Karena kamu tahu aku palsu, kenapa kamu tidak mengekspos aku sekarang di tempat kakek Wu? Benar saja, akunya. Ekspresi Ye Qingcheng menjadi semakin dingin. Memang, seperti yang dipikirkan Lu Yun, dia tidak pernah mengira kakaknya masih hidup. Alasan mengapa dia tidak mengungkapkannya sekarang adalah karena dia tidak ingin merusak minat kakek Wu. Ye Qingcheng telah melihat perubahan kakek Wu selama bertahun-tahun, dan merasa tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakek Wu hari ini paling banyak tersenyum dalam 10 tahun terakhir, dan Ye Qingcheng tidak tahan untuk mengungkapkannya. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskan hal ini kepada penipu, jadi alih-alih menjawab pertanyaan Lu Yun, dia menatapnya dengan dingin. Lu Yun mengolok-olok dirinya sendiri, mengangkat bahu dan berkata, beri aku tumpangan dulu, aku akan mampir bersamamu. Kemudian dia menutup matanya. Ye Qingcheng tidak punya pilihan selain melihat pengemudinya, mengemudilah. Porsche melaju dengan cepat, tidak ada yang berbicara selama seluruh proses, dan suasana di dalam mobil turun ke titik beku.
Wajah cantik Ye Qingcheng juga sedingin es sepanjang waktu. Mobil melaju sekitar 20 menit, Ye Qingcheng tiba-tiba sedikit mengernyit, ini bukan arah ke grup Qingcheng. Pengemudi sepertinya tidak mendengarnya, dan terus mengemudi dalam garis lurus. Ye Qingcheng memiliki perasaan samar akan sesuatu yang buruk. Kegentingan. Akhirnya, mobil berhenti di ruang terbuka. Sopir, Hesun, menoleh dan berkata sambil tersenyum, Presiden Ye, semua orang di sini untuk mencari nafkah. Saya harap Anda bisa mengerti saya. Apa maksudmu? Mata Ye Qingcheng dingin. Tidak ada yang menarik, saya hanya ingin Presiden Ye bekerja sama dengan saya dalam mengambil beberapa foto. Selama Anda bekerja sama dengan baik, saya pasti tidak akan menyakiti Anda. Petik 2. Hesun mengunci pintu mobil dan mengeluarkan kamera dari bawah kursi, serta ambil pisau tajam. Presiden Ye, kamu adalah orang yang pintar, kamu harus tahu bagaimana melakukannya. Dia Sun mencibir 2 kali, lalu melirik Lu Yun di sebelahnya. Nak, kamu beruntung hari ini, aku tidak tahu berapa banyak orang berfantasi tentang tubuh presiden cantik ini. Nah, kamu beruntung. Jelas, dia akan mengambil foto Ye Qingcheng dengan kameranya. Ye Qingcheng tidak berteriak, tetapi menatap Hesun dengan wajah cantik. Saya ingin tahu, apakah kamu berkolusi dengan grup kecantikan, atau Liu Xifeng berkolusi dengan mereka? Grup kecantikan sama dengan grup Qingcheng, berfokus pada produk skincare, kedua belah pihak telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Baru-baru ini, grup Qingcheng sedang bersiap untuk go public. Jika foto-foto jelek Ye Qingcheng terungkap saat ini, niscaya akan menjadi pukulan fatal bagi grup Qingcheng. Liu Xifeng yang disebutkan oleh Ye Qingcheng adalah manajer SDM grup Qingcheng, dan dia merekrut pengemudi baru ini. Hesun mendecakkan lidahnya dan berkata dengan takjub, dikatakan bahwa Presiden Ye Bingsue cerdas dan berani, dan hari ini saya telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kata-katanya tidak diragukan lagi membenarkan tebakan Ye Qingcheng. Presiden Ye, bagi saya selalu menghargai kecantikan, terutama untuk dewi seperti Anda, dan saya tidak tega menghina Anda, jadi Anda harus melepasnya sendiri. Itu tidak sesederhana mengambil foto ya, hehe. Hesun tertawa aneh, seolah-olah dia mengira Ye Qingcheng tidak akan patuh, matanya mulai berkedip karena keserakahan. Tetapi pada saat ini, retak. Pergelangan tangan Hesun tiba-tiba dicubit oleh tangan besar, dan segera setelah itu, dia bertemu dengan mata dingin Lu Yun. Berani menggertak kakakku di depanku, apakah kamu ingin merasakan cita rasa api penyucian? Suara Lu Yun sedingin matanya. Setelah bertarung di medan perang selama 5 tahun, Lu Yun telah mengenal banyak orang. Selama pihak lain menunjukkan sedikit niat jahat, tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari pandangannya. Begitu dia melihat pengemudinya, Lu Yun melihat masalahnya dari matanya yang berkedip-kedip, jadi dia meminta kakak perempuannya untuk memberinya tumpangan. Sekarang sepertinya itu tidak mudah. Nak, jangan terlalu bodoh. Wajah Hesun langsung menjadi gelap, apakah kamu tidak puas dengan membiarkanmu menonton pertunjukan secara gratis? Apakah kamu ingin memiliki drama saudara lagi? Dia menggerakkan lengannya dengan keras, tetapi kaget mengetahui bahwa jari-jari Lu Yun tidak bisa dipatahkan seperti penjepit besi. Tiba-tiba, klik. Dengan suara retakan yang tajam, tulang pergelangan tangan Hesun langsung hancur, dan pisaunya juga jatuh. Petik 2. Bagaimana Hesun bisa membayangkan bahwa kekuatan jari manusia akan mencapai tingkat yang mengerikan, dan hanya dengan satu penggunaan, tulang pergelangan tangannya hancur. Terdengar teriakan. Hesun menjatuhkan kamera, dengan panik menjentikkan kunci pintu, dan melarikan diri. Tapi segera, ada rasa sakit yang tajam di kakinya, dan dia jatuh berlutut di tanah. 2 batu berbentuk tidak beraturan tertanam dalam di belakang lututnya. Apa sebenarnya artinya ini? Hati dan kantong empedu Hesun terkoyak, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Kakakku, bahkan aku tidak tega menggertakmu, apa kamu? Lu Yun melangkah maju dengan dingin, menunjuk ke bagian luka Hesun, dan menginjak dengan keras. Terdengar jeritan membunuh babi lagi, dan Hesun pingsan karena kesakitan.
Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Batas bawah Lu Yun adalah 7 kakak perempuannya, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut mereka harus menanggung murka Raja Tianzu. Jika ini adalah medan perang, He Sun pasti sudah menjadi mayat. Ye Qingcheng juga keluar dari mobil dan muncul di belakang Lu Yun. Melihat dia begitu mendominasi, dia tidak bisa menahan matanya yang indah bergetar. "Siapa kamu?" Ye Qingcheng bertanya. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berbalik dan membuka kancing celananya. "Kakak, lihat. 7 kakakku cantik bab 5. Tanda lahir, petir ungu." Baru saja, ketika Lu Yun menawarkan bantuannya, Ye Qingcheng telah mengubah pendapatnya tentang dia, dan berbicara kepadanya dengan gagasan bahwa meskipun dia bukan adik laki-lakinya, dia masih bisa berteman. Tapi siapa tahu, adegan seperti itu benar-benar terjadi. Ye Qingcheng merasa bahwa dia baru saja melarikan diri dari serigala, tetapi telah memasuki sarang harimau lagi. Dengan marah berjuang untuk bangun, tetapi apa yang dilihatnya selanjutnya membuat Ye Qingcheng tertegun. Lu Yun punya sedikit rahasia, yaitu di bagian luar pahanya terdapat tanda lahir seperti kilat berwarna ungu. Anak-anak panti asuhan pada dasarnya tahu tentang tanda lahir ini. Tentu saja ketujuh kakak perempuannya juga tahu. Jadi ketika Ye Qingcheng melihat petir ungu, dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah adik laki-lakinya Lu Yun yang telah pergi selama 15 tahun. "Lu Yun kecil, ini benar-benar kamu, pikir kakakku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Ye Qingcheng berdiri dan memeluk Lu Yun di tangannya, air mata mengalir tak terkendali, seolah-olah bang telah semburan sungai rata-rata. Lu Yun juga sakit hidung. Tidak ada yang berubah, kakak perempuan itu masih kakak perempuan yang sama, 15 tahun tidak membuat hubungan mereka berdua terasing sama sekali, malah sebaliknya, mereka menjadi lebih dekat. Lu Yun sangat tersentuh, dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi saudara perempuannya selama sisa hidupnya. "Tapi, kenapa aku selalu merasa ada yang tidak beres?" Segera Lu Yun menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan senyum masam, "Kakak, biarkan aku memakai celana dulu." Petik 2. Ye Qingcheng tersipu, tetapi dengan cepat memelototi Lu Yun lagi. "Kenapa kamu malu? Kakakku belum pernah melihatnya sebelumnya." "Tidak saudari, ada orang luar." "Ah!" seru Ye Qingcheng dengan suara "ah." Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari mereka berdua di tempat ini. Dia bergegas untuk memeriksa He Sun, dan menemukan bahwa dia masih pingsan. Ye Qingcheng merasa lega. "Saya khawatir He Sun tidak akan pernah membayangkan dalam mimpinya bahwa dia melewatkan adegan yang tak ternilai harganya dalam waktu singkat ini." Porsche 911 mulai lagi. Ye Qingcheng sedang mengemudi, dan Lu Yun sedang duduk di kopilot. Kakak beradik ini sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi tentu saja ada banyak topik untuk dibicarakan. Di antara mereka, Ye Qingcheng paling khawatir tentang bagaimana Lu Yun selamat dari kebakaran 15 tahun yang lalu. Dan dalam 15 tahun terakhir, apa yang telah dia alami. Lu Yun menjawab mereka satu persatu, tetapi dia tidak berbicara tentang 5 tahun pertempurannya, hanya bahwa dia menghabiskan 15 tahun terakhir berlatih dengan seorang pendeta Tao tua di gunung. Setelah Ye Qingcheng mendengarkannya, dia memberinya tatapan mencungkil, "Apakah kamu di sini untuk menceritakan dongeng pada kakakmu?" Tentu saja dia tidak akan mempercayai hal yang keterlaluan seperti itu. "Sejujurnya, kakak saya tidak percaya, dan Lu Yun juga sangat tidak berdaya." Untungnya, Ye Qingcheng tidak melanjutkannya, dan berkata dengan penuh semangat, "Jika saudara perempuanmu yang lain tahu bahwa kamu masih hidup dan telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan, aku tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Rahasiakan untuk saat ini, saya akan menyiapkan mereka hadiah kejutan." "Kamu benar-benar penjahat kecil." Ye Qingcheng tersenyum penuh arti. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, waktu berlalu dengan cepat, dan ketika mereka sadar, grup Qingcheng telah tiba. Ketika keduanya memasuki gedung, Qingcheng berbicara dan tertawa, semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kapan Dewi Gunung Es mereka begitu intim dengan seorang pria? Sudah berakhir, patah hati.
Banyak orang ditakdirkan untuk kehilangan tidur malam ini. Dan hal pertama yang dilakukan Ye Qingcheng ketika dia kembali ke perusahaan adalah memberitahu Liu Zifeng, manajer SDM, untuk pergi. Tidak pernah ceroboh. Ye Qingcheng adalah wanita yang kuat dan tegas. Ada lowongan untuk posisi manajer SDM. Ye Qingcheng berkedip pada Lu Yun dan berkata, "Lu Yun kecil, apakah kamu tertarik menjadi manajer?" Lu Yun tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. "Ayo pergi, aku tidak tahu apa-apa tentang mengelola perusahaan." Meskipun dia adalah Raja Surga, dan 36 gengnya semuanya adalah jenderal terkenal, tetapi ini masih berbeda dengan perusahaan manajemen. Untuk mengelola Tianzu, yang Anda butuhkan hanyalah kekuatan yang kuat, tetapi untuk mengelola perusahaan, Anda memerlukan berbagai peraturan dan ketentuan. Lu Yun tidak pandai dalam hal ini. Tapi Ye Qingcheng berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya membiarkanmu mengambil pekerjaan. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, Anki akan mengajari Anda." Gu Anki adalah sekretaris Ye Qingcheng, dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Di sini adalah rekan. Sekarang kakak perempuan tertua berkata demikian, Lu Yun tidak punya pilihan selain setuju terlebih dahulu, dan jika dia merasa tidak pantas, dia bisa berhenti kapan saja. Saat keduanya berbicara, Gu Anki mengetuk pintu dan masuk. Ini adalah wanita seksi, berusia sekitar 25 atau 16 tahun, mengenakan seragam kantor, sepasang kaki giok bundar yang dibungkus rapat dengan stoking hitam, berputar dan berputar saat berjalan. Kacamata persegi merah muda, menutupi tahi lalat air mata di sudut matanya. Secara keseluruhan, penampilan Gu Anki cukup bagus, kedua setelah Dewi Dingin Ye Qingcheng di perusahaan. Tapi Lu Yun hanya melihat sekali, lalu memalingkan muka. Di dalam hatinya, tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengan 7 saudara perempuannya. "Anki, kamu datang tepat waktu, izinkan aku memperkenalkan seseorang kepadamu." Ye Qingcheng berkata sambil tersenyum, "Dia adalah adik laki-lakiku Lu Yun, aku akan memberinya posisi manajer yang kosong, bagaimana menurutmu?" Gu Anki melirik Lu Yun, tapi ekspresinya agak memancing pemikiran. "Ketika saya berada di luar barusan, saya mendengar rekan-rekan saya berkomentar bahwa presiden kembali dengan wajah cantik." Tentu saja Gu Anki tidak mempercayainya, karena dia tahu bahwa CEO memiliki visi yang sangat tinggi, dan tidak semua orang bisa jatuh ke matanya. Tapi sekarang sepertinya presiden benar-benar jatuh. "Bos Ye, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu atau tidak." Meskipun hubungan antara keduanya baik, di perusahaan, Gu Anki masih memanggil Ye Qingcheng, "Bos Ye," dengan sangat tepat. Ye Qingcheng berkata sambil tersenyum, "Mereka semua sendiri, jadi katakan saja apa yang harus kamu katakan." Jadi Gu Anki mendorong kacamata bingkai persegi di pangkal hidungnya dan berkata, "Saya pikir daftar perusahaan adalah sudah dekat, dan lebih baik tidak mengubah manajemen dengan mudah, terutama itu adalah posisi manajer SDM. Saya lebih suka membiarkannya kosong daripada membiarkan Tuan Lu ini mengambil posisi itu." "Oh, katakan alasannya." Gu Anki berpikir sejenak, dan akhirnya mengucapkan 2 kata. "Gosip. Tidakkah kamu juga berpikir bahwa Lu Yun adalah sugar babiku?" Ye Qingcheng sangat pintar sehingga dia segera mengerti apa yang dia maksud. Gu Anki berkata, "Bukan itu yang saya pikirkan, tetapi semua orang berpikir begitu. Daftar perusahaan sudah dekat, dan jika saat ini ada berita bahwa Ye Qingcheng telah mengeluarkan karyawan lama untuk membantu wajah Xiao Bai, itu pasti akan menyakitkan reputasi perusahaan." Bagaimana mungkin Ye Qingcheng tidak memahami kebenaran ini, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya telah memutuskan, mulai sekarang Lu Yun akan menjadi manajer SDM perusahaan kami. Anki, kamu ajak untuk membiasakan diri dengan lingkungan." Bersambung ke bab 6 ya kakak cantik dan babang tampan.